Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini cerita dari Om Yoyo, adik dari bapakku. Pada tahun 2005, aku menikahi gadis Padang yang tercantik di mataku. Setelah menikah, aku tinggal di rumah mertua. Adat Minang memang begitu. Menantu laki-laki dibolehkan tinggal di rumah mertua. Aku sebenarnya segan tinggal di rumah mertuaku. Tapi mertuaku ini baik sekali. Mertua laki-lakiku, sebut saja Aba, memberikan sebidang tanah kosong untuk istriku. Jika ada uang, pelan-pelan bikinlah rumah. Kebun di belakang rumah itu kan kosong, kata Aba. Suatu malam, jam 2 pagi, aku kebelet buang air besar. Aku lihat istriku tertidur pulas. Pelan-pelan aku keluar rumah, karena toilet di rumah tidak ada, adanya di belakang rumah, di kebun kosong tersebut. Suasana gelap karena udah malam. Suasana kampung juga sepi. Dengan diterangi lampu senter, aku pun sampai di toilet belakang. Akhirnya aku lega setelah buang air. Dan setelah bersih-bersih, aku mendengar suara langkah kaki dari luar toilet. Aku pikir itu Aba juga mau pakai toilet. Aku segera keluar. Tapi anehnya, tidak ada siapa-siapa di situ. Aku langsung bergegas menuju rumah. Aku merasa merinding. Selangkah menuju pintu rumah, aku mendengar sayup-sayup suara bayi menangis. Dalam hatiku, mungkin itu bayi tetangga. Aku cepat-cepat mengunci pintu rumah. Seperti biasa, tiap hari aku dan istri pergi kerja dari pagi sampai sore. Kehidupan semakin indah ketika mendengar istriku hamil. Kedua mertuaku, Amak dan Abak, sangat bahagia. Singkat cerita, 9 bulan kemudian, anak kami lahir. Laki-laki, kami beri nama Muhammad Arif. Hidupku semakin bersemangat. Dan akhirnya aku punya cukup uang untuk membangun rumah mungil di belakang rumah mertua, di kebun kosong itu. Dengan persetujuan kedua mertuaku, akhirnya toilet dan kamar mandi kita bikin modern, pakai air sanyo, dan sumur aku tutup dijadikan kamar mandi untuk penghubung rumahku dan mertuaku. Jadi, Abak dan Amak gak usah keluar rumah lagi untuk ke kamar mandi, ujarku kepada kedua mertuaku. Mertuaku tersenyum, mengangguk dan menepuk pundakku. Akhirnya, rumah mungil kami siap dan ada lorong kecil penghubung ke dalam rumah mertua. Dan ada kamar mandi dan toilet di dalam rumah yang bisa kami pakai bersama-sama. Kejadian aneh terjadi di rumah baru kami. Suatu malam, aku mendengar orang mandi di kamar mandi. Aku pikir mertuaku mungkin yang mandi. Tapi anehnya, ini kan masih jam 2 malam. Aku kembali tidur. Seminggu kemudian, kedua mertuaku mau nginap di rumah anak mereka yang pertama di daerah Bukit Tinggi, sekitar 3 jam dari kampung istriku. Mereka menginap sekitar 3 hari. Tinggallah aku berserta istri dan anakku di rumah. Yuk, titip rumah depan ya. Abak dan Amak mungkin nginap sekitar 3 hari di rumah abang, kata Mak kepadaku. Siap Mak, jawabku.
Kamu kalau pulang kerja jangan kemalaman. Kasihan istri dan anakmu. Cuman berdua di rumah, kata Abah. Ya, Bak, jawabku. Lagian tetangga rumahnya berjarak 15 meter. Nanti kalau ada perlu apa-apa, Abah udah nitip juga ke Pak Zainal untuk lihat-lihat kalian di sini, ucap Abah. Pak Zainal ini masih saudara Abah. Tinggalnya sekitar 15 meter dari rumah. Pak Zainal juga punya warung kopi dan lumayan rame yang duduk dan ngopi sampai habis isya di warungnya. Pulang kerja, aku selalu melewati warkop Pak Zainal. Mampir dulu yuk, sapa Pak Zainal. Diiringi senyuman istrinya. Iya Pak, lain kali. Soalnya Rina udah nungguin Pak, jawabku tersenyum dan berlalu dengan motor. Waktu udah menunjukkan jam 6 sore. Aku masukin motor ke dalam rumah. Aku lihat rumah sepi. Istriku di kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab istriku. Suaranya pelan sekali. Kulihat muka istriku pucat dan langsung memelukku. Ada apa, Dek? Tanyaku. Bang, adek takut. Takut kenapa? Bang, tadi ada orang mandi di kamar mandi kita. Dan istriku menangis. Hah? Aku teriak kaget. Aku segera ke kamar mandi. Tapi gak ada siapa-siapa di dalamnya. Pikiranku melayang ke malam yang lalu. Teringat suara orang mandi di kamar mandi. Udah, gak apa-apa, jawabku, menenangkan istriku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku penasaran siapa yang mandi. Jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Aku mendengar suara langkah kaki di lorong dan menuju kamar mandi. Jantungku berdebar. Siapa itu? Aku segera mengambil balok kayu yang ada di ruang tamu dan menuju ke kamar mandi. Bunyi air dan orang menimba air itu sangat jelas sekali. Siapa di dalam? Teriakku. Tidak ada jawaban. Sepi. Suara air juga hilang. Aku segera mendobrak pintu kamar mandi. Tapi anehnya, tidak ada siapa-siapa di situ. Aku jadi merinding. Aku sebenarnya bukanlah penakut, tapi suasana terasa serem. Aku mulai merasa ada keanehan lain di rumahku. Aku kembali ke ruang tamu dan tiduran di lantai. Mataku menghadap ke langit-langit rumah yang belum ada platformnya. Terlihat tiang-tiang rumah dan atap rumah. Mataku berkeliling melihat ke atas. Tiba-tiba, nafasku seperti berhenti. Ketika mataku tertuju ke tiang atas, ada satu sosok putih berjuntai, seperti menggendong anak bayi. Rambutnya menutupi mukanya. Sosok itu melayang dan menghilang. Astagfirullah, astagfirullah. Berulang-ulang kusebut. Semua kejadian itu aku rahasiakan dari istriku. Aku gak mau dia takut. Lagian besok siang Abah dan Ama udah pulang. Jadi Rina gak bakalan takut lagi. Pas pulang besok, hari Minggu, jadi aku ada di rumah. Istriku sebelum melahirkan, dia sudah berhenti bekerja. Besok siang, Abah dan Ama sampai rumah. Kami kumpul di ruang tamu dan minum kopi bersama.
sambil cerita kabar abang. Sekali-kali terdengar abak tertawa bercerita. Aku ajak abak keluar rumah dan kuceritakan semua kejadian. Abak mengangguk dan matanya tajam ke arahku. Sebenarnya itu yang abak risaukan. Takut dia mengganggumu. Ternyata benar dia datang lagi. Siapa itu, Bak? Tanyaku. Abak ini termasuk orang yang bisa juga di kampung ini. Ada juga yang datang minta jampi-jampi kalau ada yang tasapo. Tasapo itu artinya kayak kemasukan jin di tubuh. Sosok yang kemudian itu perempuan menggendong anak bayi. Itu adalah adik kandung Amak 10 tahun lalu. Dia meninggal bunuh diri dalam keadaan hamil gara-gara suaminya lari dengan wanita lain. Dulu rohnya gentayangan di kampung ini dan meresahkan warga. Dia bunuh diri masuk ke dalam sumur. Astagfirullah. Aku menahan nafas dalam. Tapi gak apa-apa yuk. Malam ini kita tunggu dia. Nanti Abah akan panggil Pak Ustadz dan warga. Mungkin dia marah. Sumur itu kamu tutup dengan semen. Alam kita udah berbeda dengan dia. Dia tidak berhak menakut-nakuti anak menantu dan keturunanku. Teriak Abah dengan wajah yang memerah. Abis Isya, datanglah Abah dengan Ustadz dan 4 orang laki-laki, Pak Zainal, Pak Rahman, Riki, dan Amin, ke rumahku. Kami duduk di ruang tamu sambil disajikan kopi dan makanan ringan oleh Amak. Rina dan Arif di kamar. Tiba-tiba Arif menangis. Pak Ustadz melirik Abak. Abak bilang, kita mulai Ustadz. Sekarang dia sudah datang. Mengganggu Arif. Pak Ustadz pun mengangguk. Pak Ustadz mulai mengaji. Diikutin kami semua. Beberapa menit kemudian, suara gaduh di luar rumah. Seperti orang berlari-lari. Dan terdengar suara bayi menangis. Tapi bukan suara Arif. Aku dekatin istriku dan anakku. Arif tertidur pulas dalam dekapan istriku. Rina, istriku, ketakutan. Aku langsung memeluknya dan menenangkannya. Tiba-tiba Amak bersuara, "Upia, pergilah kau dari sini. Dunia kita sudah berbeda. Aku kakakmu, telah mengikhlaskanmu. Jangan kau ganggu anak cucu mantuku." Terdengar suara perempuan di luar rumah, nyaring dan mengerikan. Pintu rumah seperti ada yang melempar dengan batu. Bikin jantungku berdebar sekencang-kencangnya. Aku peluk istri dan anakku. Istriku menangis. Aku beri isyarat agar diam. Pak Ustadz dan yang lainnya tetap mengaji. Suara bayi dari perempuan tertawa semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba Ustadz berdiri diikuti Abak keluar rumah dan menutup pintu rumah. Aku dan yang lain di dalam rumah mengintip dari tirai jendela. Terlihat sangat jelas perempuan menggendong bayi membelakangi Ustadz dan Abak. Kami yang mengintai mundur selangkah-selangkah saking kagetnya kami. Di dalam rumah kami hanya saling berpandangan dengan perasaan serem dan merinding. Amak menjaga Rina dan Arif. Terdengar suara Ustadz, "Wahai engkau roh yang tidak tenang, kembalilah kau ke asalmu. Tempatmu bukan di dunia ini." Sosok itu tertawa sambil menggendong anaknya. Terbang melayang-layang di pepohonan di depan rumah. "Jangan kau ganggu keturunanku," seru Abak dengan suara bergetar.
Kampung ini memang sepi dan rumah penduduk jaraknya cukup jauh. Bisa jadi mereka tidak mendengar. Aku lihat Abak seperti berkomunikasi dengan sosok itu. Kedengaran Abak berkata, "Menantuku tak bersalah. Aku yang memberi izin sumur itu untuk ditutup. Kau tak berhak mengatur kami," teriak Abak. Ustadz memanggil aku keluar. Ustadz berbisik kepadaku, "Baca ayat kursi sebanyak-banyaknya." Aku dengan lantang membaca ayat kursi, diikutin Ustadz dan Abak, dan juga mereka yang ada di dalam rumah. Suara sosok itu menangis sejadi-jadinya, diiringi suara tangis bayinya. Tiba-tiba, terdengar suara meledak di halaman rumah, diiringi kepulan asap dan teriakan, dan sosok itu pun menghilang. Suasana sepi dan Ustadz berucap Alhamdulillah. Setelah kejadian itu, tidak pernah lagi diganggu dan tidak ada lagi sosok perempuan menggendong bayi itu. Om Yoyo dan Tante Rina sekarang udah punya anak 3 dan Arif sudah kelas 2 SMK. Untuk Abak, mari kita hadiahkan Al-Fatihah. Tahun 2018, Abak telah meninggal dunia. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Amak sekarang sudah sepuh. Sekian dulu kawan-kawan. Terima kasih kepada Om Yoyo yang udah berbagi cerita. Nama dan tempat kejadian sengaja kami samarkan. Permintaan dari Om Yoyo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.